Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Arkan Zahri Armawan, lalu ada Agung Nur Hakim Somantri, dan Akbar Pradikasari akan membahas mengenai algoritma naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilistik yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur atau atribut bersifat independen yang artinya mandiri satu sama lain. Itulah mengapa disebut naif atau naif dalam bahasa Indonesia. Kelebihan dari naive Bayes ini diantaranya ada tiga. Yang pertama, cepat dan efisien bahkan untuk dataset besar. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyak fitur seperti teks. Yang ketiga, bekerja baik meskipun asumsi independensinya tidak sepenuhnya benar. Untuk kekurangan dari naive Bayes ini diantaranya ada tiga juga. Yang pertama, asumsi independensi antar fitur sering tidak realistis. Yang kedua, kurang akurat jika fitur sangat bergantung satu sama lain. Yang ketiga, tidak cocok untuk dataset dengan fitur numerik yang tidak terdistribusi normal, kecuali diubah. Cara kerja dari algoritma naive Bayes ini ada empat. Yang pertama, hitung prior probability-nya dulu untuk setiap kelas. Yang kedua, hitung likelihood dengan fitur-fitur berdasarkan kelas. Yang ketiga, gunakan teorema Bayes untuk menghitung posterior probability dari setiap kelas. Yang keempat, pilih kelas dengan nilai posterior terbesar sebagai hasil prediksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang sudah Saudara Arkan jelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada teorema Bayes. Ya, di sini ada rumusnya yaitu probabilitas H diberikan X sama dengan probabilitas X diberikan H dikali probabilitas H dibagi dengan probabilitas X. Yaitu keterangannya yaitu P probabilitas H diberikan X, probabilitas hipotesis A diberikan data X atau posterior. Dan juga yang kedua ada P probabilitas X diberikan H, yaitu probabilitas data X diberikan hipotesis H atau likelihood. Lalu yang ketiga yaitu ada P probabilitas awal hipotesis yaitu prior, dan probabilitas awal dari data yaitu evidence. Lalu ya selanjutnya ada mengenal dataset Enron. Dataset ini banyak digunakan dalam penelitian dan pengembangan model klasifikasi teks. Dataset yang digunakan memiliki struktur berbagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama ada machine ID, yaitu kode unik untuk tiap emailnya. Dan yang kedua yaitu ada subject, yaitu judul email, kadang bisa sangat pendek seperti hi atau sangat atau kosong sama sekali. Dan yang ketiga yaitu ada message, pesan atau pesan, yaitu isi utama email bisa terdiri dari beberapa baris ataupun beberapa paragraf. Lalu yang keempat yaitu ada spam atau ham, yaitu label penting yang menunjukkan apakah email tersebut spam atau bukan spam ham. Lalu yang kelima yang terakhir yaitu ada date, yaitu tanggal email dikirim. Dataset ini juga terdiri dari sekitar 33.716 email. Dan berikut kode programnya. Selanjutnya yaitu ada penjelasan konsep naive Bayes. Dalam konteks klasifikasi spam yaitu ada dua. Yang A adalah kelas yang ingin diprediksi, misalnya spam atau ham. Lalu yang kedua B adalah fitur teks dalam email, kata-kata dalam email. Menghitung kemungkinan bahwa sebuah email merupakan spam berdasarkan kata-kata yang muncul di dalamnya, yaitu asumsi naive-nya, yaitu anggap setiap kata dalam email muncul secara independen atau satu sama lain. Nah, berikutnya yaitu ada proses kerja naive Bayes dalam klasifikasi email, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu hitung frekuensi setiap kata dalam email spam dan email ham. Dan yang kedua yaitu hitung probabilitas setiap kata muncul di masing-masing kelas. Lalu yang ketiganya yaitu ada untuk email baru, hitung skor probabilitas untuk setiap kelas.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada pilih kelas dengan probabilitas tinggi. Nah, selanjutnya ada pembersihan dan penggabungan data. Menghapus baris yang tidak punya isi pesan, gabungan subjek, dan isi email. Dan berikut kode programnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pra-pemrosesan teks, yaitu ada 4. Yang pertama, ubah semua huruf menjadi huruf kecil. Lalu yang kedua, hilangkan tanda baca. Yang ketiga, hilangkan kata-kata umum, stop words. Lalu yang keempat yaitu lakukan stemming, yaitu memotong kata ke bentuk dasarnya. Dan di bawahnya yaitu contoh kode programnya. Nah, selanjutnya yaitu mengubah teks menjadi angka TF atau IDF. TF IDF, Time Frekuensi Inverse Dokumen Frekuensi, yaitu memberikan bobot berdasarkan beberapa penting kata itu dalam dokumen. Dan di bawahnya yaitu contoh kode programnya. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Agung Nur Hakim Somantri. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pelatihan model menggunakan naive Bayes. Untuk penjelasan prosesnya, setelah kita melakukan proses pra-pemrosesan dan mengubah teks menjadi angka menggunakan TF IDF, sekarang kita masuk ke bagian inti. Yaitu melatih model menggunakan algoritma naive Bayes. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi dalam proses ini? Langkah pertama yaitu kita melakukan split dataset. Pertama-tama kita membagi data menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah data latih, X-train dan Y-train. Ini adalah 80% dari data yang digunakan untuk mengajarkan model bagaimana cara membedakan email, spam, dan HAM. Yang kedua adalah data uji, X-test dan Y-test. Ini adalah 20% sisanya yang tidak pernah dilihat oleh model selama pelatihan. Data ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model bisa mengenali pola baru. Pembagian ini penting agar kita tidak hanya menghafal data, tapi benar-benar menguji kemampuan model. Langkah kedua yaitu latih model. Selanjutnya kita membuat objek multinominal NB, yaitu versi dari naive Bayes yang dirancang khusus untuk data dengan nilai-nilai hitungan atau frekuensi seperti jumlah kata dalam dokumen. Ketika kita menjalankan model fit, X-train, dan Y-train, inilah yang sebenarnya terjadi. Pertama, model membaca seluruh email yang sudah dikonversi menjadi vektor angka. Yang kedua, untuk setiap kata yang muncul dalam email spam, model mencatat seberapa sering kata itu muncul. Yang ketiga, begitu juga untuk email yang bukan spam. Yang keempat, kemudian untuk setiap kata model menghitung probabilitas. Ada probabilitas kata muncul dalam spam dan probabilitas kata muncul dalam HAM. Model juga menghitung probabilitas dasar, yaitu seberapa besar kemungkinan sebuah email adalah spam secara hukum dalam data. Contoh kasusnya, bayangkan kita punya 2 kalimat. Email A yang berisi gratis hadiah sekarang, dan email B, rapat dengan manajer proyek. Dalam email spam, kata gratis muncul sangat sering. Dari email HAM, kata rapat atau proyek lebih umum saat model dilatih. Ia belajar bahwa jika dalam email ada kata gratis atau hadiah, maka probabilitas menjadi spam meningkat. Langkah ketiga, yaitu evaluasi model. Sekarang kita minta model memprediksi kelas dari email yang ada di data uji. Model akan melihat kata-kata dalam setiap email dan menghitung probabilitas apakah email tersebut spam atau HAM berdasarkan semua probabilitas kata yang sudah dipelajari tadi. Kita bandingkan hasil prediksi itu, Y-pred, dengan label asli Y-test. Lalu kita hitung berapa banyak yang benar. Akurasi yang kita dapatkan misalnya 98%, artinya dari 100 email, model berhasil mengklasifikasikan 98 email dengan benar. Jadi, kesimpulan proses pelatihan,
Proses pelatihan dengan naive Bayes sebenarnya terdiri dari 3. Yang pertama, mengumpulkan statistik dari kata-kata dalam email. Yang kedua, menghitung probabilitas berdasarkan kemunculan kata. Yang ketiga, menggunakan probabilitas tersebut untuk membuat keputusan ketika menemukan email baru. Meskipun kelihatannya sederhana, metode ini sangat kuat untuk kasus klasifikasi teks, terutama ketika jumlah datanya besar seperti dataset Enron. Sekian dari saya. Kita kembalikan ke moderator, yaitu Arkan. Dipersilahkan. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.